Cara penguatan tadi diharapkan bisa kemudian didapatkan oleh KAY kewenangan ya begitu ya. Tapi Pak Maru terkait dengan gaji ini bisakah menjamin sebetulnya ketika dinaikkan gajinya hidupnya semakin layak tapi tidak ada keinginan lagi untuk mau disuap? Ya, saya kira sudah sejak lama itu. Saya hakim yang masih generasi tua ya, bersama-sama dengan Pak Zainal Azikin dulu. Sudah dia bilang itu gaji tidak akan menentukan karena ini adalah suatu pekerjaan yang memenuhi panggilan jiwa sebenarnya. Dan kalau kita perhatikan juga secara universal kalau kita lihat Badan PBB yang menangani soal independensi peradilan ada 4 jaminan independensi yang dikatakannya. Salah satu itu jaminan hidup. Ya tentu yang layak. Ya. Kalau saya lihat gaji hakim sekarang layak dibanding dengan kita dulu Pak. Kemudian ya layak lagi dulu. Waduh, hidupnya amburadul lah. Untuk hidup sehari-hari aja kadang-kadang tidak mampu itu kan. Tetapi karena itu panggilan jiwa itu dipertahankan. Nah, yang kedua yang disebutkan tadi itu masa jabatan, jaminan masa tua. Jadi ini universal sebenarnya. Tetapi kalau Anda perhatikan ada seorang hakim agung Amerika mengatakan tidak ada sebenarnya jaminan keadilan itu kecuali kepribadian hakim itu. Jadi maksudnya hakim yang baik. Oleh karena itu pemilihan hakim dari hulu sampai ke hilir dalam menata mereka punya karir itu harus benar-benar dengan melihat kepribadiannya yang benar-benar. Kalau dia memang tidak ada jiwanya hakim dengan panggilan jiwanya untuk menegakkan keadilan, jangan dong. Karena bisa terlihat itu. Dan menurut saya disitulah fungsi daripada komisi judisial sebenarnya tadi. Tapi gini Pak Marwan, kita balik logikanya. Ya. Kalau ini sudah kita naikkan tinggi, masih nakal bisa nagih gitu loh. Betul, kalau itu aja logikanya. Sehingga itulah yang saya setuju aja ini nilai gaji mereka sangat tinggi itu setuju. Justru kita bisa nagih. Tapi kalau gajinya mereka rendah, mereka semua ada alasan pemaaf, alasan pembenar kan gitu jadinya kan. Kembali jadi alasan. Iya. Tapi saya sambung sedikit lagi. Tidak bisa hanya berputar sekitar situ. Kita perhatikan seluruh sistem di seluruh dunia. Ini adalah merupakan konsep yang utuh sebenarnya di dalam pengawasan hakim. Misalnya sekarang Hakim Agung Amerika namanya Clarence Thomas oleh anggota DPR Amerika sekarang sedang diusulkan untuk dipecat, ya kan? Nah, disinilah sebenarnya kita juga, karena saya ingat dulu Pak Saroni ini ketika hakim MK dipecat without due process of law, ya kan? Kita melihat bahwa perlunya juga memang ada kewenangan DPR mengevaluasi, tetapi bukanlah DPR mengevaluasi, mungkin ada lembaga di sini KY, tetapi kewenangan memecat ini yang perlu ada. Bolehkah ke depan kita juga membuat undang-undang karena supaya macet, tidak macet seperti konsep satu atapnya Mahkamah Agung, mereka tidak begitu tergerak. Bolehkah di undang-undang kita ada usul supaya hakim itu boleh dipecat melalui apa yang disebutkan artikel of impeachment melalui KY. Tapi diputus oleh DPR. Diputus oleh DPR. Dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.